Dari kawasan Catuspata Puri Buleleng, inilah Dewata Rondap. Laporan reporter 91,2 Nuansa Giri FM. Informasi akurat, seimbang, dan tidak memihak di seputar Bali, kami kemas dalam sajian Dewata Rondap. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Wakil Gubernur Bali, Bapak Nyoman Giri Praste, beserta Ibu Seniasih Giri Praste. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Bali menggelar peringatan Hari Penyiaran Nasional Harsiarnas ke-92 tahun dengan semangat kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Sirarnawe Denpasar dan dihadiri oleh seluruh lembaga penyiaran dari berbagai penjuru Pulau Dewata pada Selasa 15 April 2025. Harsiarnas tersebut, KPID Bali menyelenggarakan lomba iklan layanan masyarakat yang berfokus pada pengurangan penggunaan plastik, sejalan dengan peraturan Gubernur Bali tentang pengurangan sampah plastik sekali pakai. Di mana juara ketiga dimenangkan oleh UKM Fotoniti dari Politeknik Negeri Bali. Juara kedua dimenangkan oleh Crespo GM dari Undiksa. Dan juara pertama dimenangkan oleh SMA Negeri 3 Denpasar. Inilah pemenang lomba YouTube. Juara 3, Gede Krishna Citya Dharma Universitas Primakara. Juara 2, Anak Agung Pratnya Undiksa. Juara 1, SMK TI Bali Global Denpasar. Sekali lagi mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang. Lomba ini melibatkan pelajar SMA, SMK, dan mahasiswa dari seluruh Bali yang turut berperan aktif menyuarakan isu lingkungan melalui karya kreatif mereka. Yang langsung diserahkan oleh Wakil Gubernur Bali, Bapak Nyoman Giri Praste, bersama didampingi juga Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Bali dan juga Ketua KPID Bali. Luar biasa ya Yogi dengan ide. Mereka pastinya nyari idenya dulu, kemudian eksekusi ya. Bagaimana sih harus take shooting atau take video itu ya? Betul sekali. Ini bentuknya adalah salah satu upaya juga untuk memerangi dan juga mengurangi sampah plastik itu sendiri ya. Iya benar. Anak muda generasi bangsa mereka sudah peduli, sangat baik sekali. Mudah-mudahan yang lain bisa ikut mencontoh ya apa yang mereka harapkan dalam video-video tersebut. Iya Pak? Wow. Ditambahkan Pak. Ditambahkan 1 juta di setiap pemenang lomba. Luar biasa. Suaranya mana SMA yang menang dan juga mahasiswa boleh? Ya baik, kita akan mengabadikan momen bersama. Silakan untuk. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Praste menyampaikan apresiasi tinggi terhadap pelibatan generasi muda dalam kampanye penyiaran yang ramah lingkungan. Bagaimana pentingnya terhadap pengolahan sampah itu sendiri dan bagaimana cara untuk kita menjaga lingkungan kita sendiri. Dan sekali lagi, selamat kepada Komisi Penyiaran Daerah Bali dan hari jadi Komisi Penyiaran yang ke-92. Dan semoga dengan penyiaran ini berkualitas untuk kita bersama. Dan saya titip kepada Agus Astapa dan Bapak Ibu teman-teman KPID yang berprestasi tadi, paling tidak harus ditayangkan dan disiarkan di TV nasional untuk daerah Bali ini. Kita harus saling tayang. Dan kami ingin ke depan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPID Bali Gede Agus Astape menyatakan komitmen KPID Bali
untuk menayangkan iklan layanan masyarakat terbaik dari generasi muda Bali guna mendukung sosialisasi berbagai program pemerintah. Pertama, lembaga penyiaran itu harus melakukan langkah-langkah pertama adalah memperbaiki kualitas siaran. Artinya tidak lagi kita bangga kepada pola siaran yang dulu kita lakukan karena di tengah era media digital banyak sekali. Jadi kalau kita masih kualitas siarannya sama, tidak ada inovasi, tentu akan ditinggal oleh penggemar pemirsa. Yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi SDM penyiaran. Misalnya ada pelatihan-pelatihan, kemudian bagaimana etika, kemudian mengetahui aturan. Yang ketiga adalah bagaimana infrastruktur ya. Jadi infrastruktur itu misalnya penambahan alat yang menuju ke perkembangan teknologi. Jangan lagi alat-alatnya yang jadul sebagainya. Yang keempat adalah konvergensi. Artinya itu harus bagaimana memadukan antara mainstream dengan media konvensional itu dengan kemajuan teknologi. Jadi agar orang yang misalnya siaran di radio A bisa didengar di tempat lain, misalnya di luar daerah, itu kan karena streaming. Kemudian kita melakukan siaran langsung melalui OTT over the top itu. Jadi itu harus perlu dilakukan oleh lembaga penyiaran dan jadikan momentum Harsiarnas sebagai hal yang membuat kita harus lebih inovatif. Jadi Pak Giri minta untuk ILM mereka disiarkan di TV. Oh iya, karena saya waktu itu mengusulkan. Jadi kepada Pak Wakil Gubernur, Pak, ini TV ini kita akan suruh siarkan ILM ini. Jadi yang bagus-bagus kita akan siarkan. Di TV nasional, oh iya, memang TV nasional yang siaran lokal di Bali. Kita siap gitu ya. Ke depan apakah ada kegiatan serupa nih Pak, lomba seperti ini? Oh iya, pasti kita selalu berbicara soal program pemerintah. Kita akan bersinergi. Kayak hari ini misalnya, karena gencar soal sampah, kita pas sekali momentumnya kita bicara soal bagaimana tata kelola sampah. Nanti mungkin yang lain, kita bicara yang lain. Sementara itu, dari dunia radio, Direktur Radio Nuansa Giri FM Nimade Sriwedari menegaskan bahwa penyiaran radio tetap eksis di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, pelibatan anak muda dalam dunia penyiaran menjadi salah satu langkah positif yang patut diapresiasi. Hari Harsiarnas 92 itu agak maju karena sekarang itu saya lihat sudah hadir Bapak Wakil Gubernur. Karena di tahun yang lalu itu tidak ada. Nah sekarang pun juga ada perlombaan mengenai mahasiswa itu. Jadi bagus sekali. Jadi perkembangannya selalu ada. Mudah-mudahan Indonesia yang menuju tahun 45 ya untuk emasnya itu untuk kedepannya makin maju. Nah sebagai lembaga penyiaran, apakah ada perkembangan kedepannya dikembangkan di Radio Nuansa Giri khususnya untuk Harsiarnas nih? Kita sih rencananya khusus untuk Radio Nuansa Giri kita tetap harus semangat dan maju untuk mengembangkan penyiaran radio karena radio itu rasanya nggak pernah mati karena masing-masing masyarakat itu kan ada kekurangan dan kelebihannya. Misalnya masyarakat yang sedang bekerja kan tidak mungkin dia bisa di medsos kan, dia sambil bekerja dia bisa terhibur dan juga mendapatkan informasi yang betul-betul akurat. Dan kalau di medsos itu kan masih ada hoaxnya gitu ya, kalau ini sudah resmi itu udah pasti. Acara ini juga dihadiri sejumlah siswa dari SMA SMK di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Gus panen buah musiman. Pak Giri datang membawa nanas dan delima. Selamat pagi hadirin yang baik hati dan budiman. Selamat datang di Harsiarnas 2025.